Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita telah memasuki fase pertama di bulan suci Ramadan ini. Dan tidak terasa pula semakin hari kualitas ibadah kita apakah semakin bertambah atau berkurang. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita manfaatkan momentum Ramadan kali ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada, bersyukurlah kita bahwa kita masih diperkenankan bertemu dengan Ramadan kali ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, wa ta'ata maqbulatun, wa da'awati mustajabatun, wal jannata mustaqatun lahum." Seandainya umatku mengetahui keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan, maka mereka berharap satu tahun hanya dijadikan Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun, karena kebaikan berkumpul dalam Ramadan. Wa ta'ata maqbulatun, segala ketaatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa da'awati mustajabatun, dan segala keinginan kita, doa kita, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jannata mustaqatun lahum, bahkan surga rindu kepada Ramadan. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin." Bahwa surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, kata baginda Rasul, talil Quran, yaitu orang yang suka baca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda'i wal furqan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu mari kita buka, kita baca Al-Qur'an kembali. Kita manfaatkan Ramadan kali ini untuk menghatamkan Al-Qur'an minimal 1 kali. Kita bersyukur dahulu setiap ba'da maghrib, ya, banyak sekali anak-anak kita, generasi-generasi kita yang mengaji di masjid, di musola, di rumah-rumah. Tapi sekarang dari zaman yang surba sudah sangat maju ini, pergeseran nilai telah terjadi. Maghrib lebih banyak keluarga-keluarga kita, ya, yang menonton televisi, menyaksikan sinetron dan lain sebagainya. Mereka lupa dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulu ditanamkan oleh orang tua kita. Makanya kita bersyukur ketika Kementerian Agama, ya, memprogramkan maghrib mengaji, itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mari
kita hatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, insya Allah dirindukan oleh Allah masuk surga. Yang kedua, wahafizil lisan, surga rindu dengan orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Kadang-kadang lisan kita lebih banyak untuk menghujat seseorang. Kadang-kadang lidah kita lebih sering kita gunakan untuk membicarakan aib seseorang. Sesungguhnya apa yang keluar dari lisan kita kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga lisan kita. Kita jaga lisan kita dari perbuatan menggunjing orang, menghujat orang, mengfitnah orang, bahkan melakukan ghibah terhadap saudaranya sendiri. Wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya, insya Allah bakal dirindukan masuk surga. Yang ketiga, al-mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang akan dirindukan oleh Allah masuk surga. Nih, Ramadan adalah momentum kita untuk berbagi. Alhamdulillah, di tengah keprihatinan kita dengan merebaknya wabah corona ini, ternyata alhamdulillah masih banyak saudara-saudara kita ya, yang mengulurkan tangannya, ya, mereka saling berbagi, ya, dalam rangka menyelenggarakan takjil, ya. Kita lihat saudara-saudara kita, dan ini adalah satu bukti bahwa Islam mengajarkan kepada kita kepedulian sosial terhadap sesama. Mari Ramadan kita manfaatkan momentum untuk saling berbagi kasih terhadap sesama. Apalagi di tengah merebaknya wabah corona sekarang ini, di mana masyarakat hidup dalam kesusahan. Kita bersyukur pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, ya. Tetapi masih banyak tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mohon maaf masih belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, maka kita sebagai seorang muslim, saatnya bagi kita berbagi terhadap sesama. Kita perhatikan kanan kiri kita perhatikan tetangga-tetangga kita. Jangan sampai ada anak yatim yang menangis karena belum makan. Jangan sampai ada fakir miskin yang meneteskan air mata karena tidak ada yang dimasak untuk hari ini. Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan adalah bulan saatnya kita untuk berbagi terhadap sesama. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada. Yang keempat, as-saimina fi syahri Ramadan. Surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu, bersyukurlah kita. Karena dengan puasa kita bisa merasakan bagaimana rasa haus dan dahaga. Dengan puasa kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar ketika kita harus menahannya. Kalau kita berpuasa dari mulai tulu'il fajri ila gurubi syams, ya, kita mulai berpuasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu bagaimana saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan? Mereka yang hari ini makan, besok mereka masih berpikir apa yang harus bisa dimakan. Puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki kepekaan terhadap sesama. Puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada. Oleh karena itu mari momentum Ramadan kali ini kita jadikan sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang mahdoh, yang langsung kepada Allah, maupun ibadah yang gair mahdoh. Ibadah yang langsung kepada Allah, terutama sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan.
Kemudian ibadah yang ghair mahdah, ya, seperti berbagi kasih terhadap sesama, memiliki kepekaan sosial, memperhatikan tetangga-tetangga kita, merupakan bagian dalam rangka kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita jadikan Ramadan sebagai media kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ana urid wa antum turid, wallahu fa'alul liman yurid, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.